Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, stambuk A24119106. Saya dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan tentang materi-materi pada mata kuliah Fisika Matematika 3. Adapun materinya yaitu yang pertama teorema residu, yang kedua transformasi Laplace, yang ketiga transformasi Fourier, dan yang terakhir fungsi delta Dirac. Dan kita masuk di teori yang pertama yaitu teorema residu. Teorema residu atau disebut teorema residu Cauchy adalah alat yang ampuh untuk mengevaluasi integral garis dan fungsi analitik pada kurva tertutup. Sering juga digunakan untuk menghitung integral nyata dan deret tak terhingga. Adapun contoh soalnya bisa dilihat pada tampilan slide berikut ini. Kemudian materi yang kedua yaitu transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan lain. Metode penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan transformasi Laplace terbukti ampuh digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah nilai awal. Dengan menggunakan transformasi Laplace dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dengan diperoleh menggunakan tabel transformasi Laplace. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah sebagai berikut. Transformasi Laplace adalah yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu dengan satuan T ditransformasikan ke kawasan frekuensi dengan satuan S dengan transformasi Laplace. Untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Dan yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikkan ke dalam kawasan waktu. Dan yang terakhir, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Karena dengan mencari transformasi Laplace di kedua sisi dari persamaan, kita akan memperoleh fakta bahwa L P aksen X tambah Px sama dengan L1. Transformasi Laplace di sisi kiri sama dengan transformasi Laplace di sisi kanan. Dengan kata lain, L P aksen X tambah L Px sama dengan L1. Transformasi dari suatu hasil penjumlahan adalah hasil penjumlahan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier dinamakan atas Joseph Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral yang dikalikan oleh koefisien. Untuk membandingkan gambaran dari deret Fourier untuk sinyal yang periodik, transformasi Fourier digunakan untuk menunjukkan sinyal yang kontinunya dan bersifat tidak periodik sebagai superposisi dari gelombang sinus kompleks. Dimaksudkan bahwa sinyal periodik dapat dipresentasikan sebagai penjumlahan sinus dan kosinus dengan deret Fourier menghasilkan sinyal yang sangat kuat.
Kita akan menyampaikan hasilnya dalam sinyal apriodik. Penjabaran dari deret Fourier ke sinyal apriodik dapat diselesaikan dengan memperpanjang periodenya menjadi tak terbatas. Untuk mendekatinya, kita dapat mengasumsikan bahwa deret Fourier dapat dari perluasan secara periodik dari sinyal yang tidak periodik. Dan materi yang terakhir ada fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac adalah nama yang diberikan untuk struktur matematika dan dimaksudkan mewakili suatu objek massa titik ideal seperti massa titik atau muatan titik. Fungsi delta Dirac memiliki aplikasi yang luas dalam mekanika kuantum dan sisanya dari fisika kuantum. Fungsi delta Dirac juga merupakan fungsi yang luar biasa karena hanya mempunyai nilai di suatu titik dan nol ditempatkan lain, dan hasil integralnya sama dengan 1. Adapun komponen properti penting yang harus ada pada fungsi delta Dirac adalah sebagai berikut. Pertama, integral. Integral merupakan salah satu properti paling penting dalam fungsi delta Dirac. Yang kedua, memilah properti. Ketiga, ketika fungsi delta dikalikan fungsi lain, maka semua produk harus menjadi nol, kecuali di lokasi puncak tanpa batas. Di lokasi puncak tanpa batas itu, produknya tidak terbatas seperti fungsi delta. Harus berupa infinity, lebih besar atau lebih kecil. Dan yang ketiga, simetri. Simetri yaitu beberapa properti lain dapat dengan mudah dilihat dari definisi fungsi delta. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem linear. Jika sistem fisik memiliki linear dan jika responnya terhadap fungsi delta atau impulsnya diketahui, maka output dari sistem ini dapat ditentukan untuk hampir semua input. Tidak masalah betapa rumitnya proses yang dilalui. Adapun contoh kasus penggunaan fungsi delta Dirac yaitu digunakan untuk memodelkan fungsi lonjakan yang tinggi atau impuls dan abstraksi serupa lainnya seperti muatan titik, massa titik, atau titik elektron, misalnya untuk menghitung dinamika sebuah bola biliar yang dipukul. Seseorang dapat memperkirakan gaya tumbukan dengan fungsi delta. Itulah pemaparan singkat dari saya tentang materi-materi pada mata kuliah Fisika Matematika 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an walaikiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.